Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhair Ramadan dari kelas TI22A. Saya akan menjelaskan presentasi tentang Computer Revolution. Evolusi komputer perjalanan teknologi telah mengalami transformasi luar biasa sejak awal penciptanya. Perjalanan ini telah menghasilkan perangkat yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih kuat yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Generasi komputer dari mekanis ke digital. Generasi pertama tahun 1940, komputer generasi pertama seperti ENIAC adalah mesin besar yang menggunakan tabung vakum. Mereka lambat, mahal, dan membutuhkan banyak biaya. Generasi kedua yaitu tahun 1950-an. Generasi kedua melihat penggunaan transistor yang lebih kecil dan lebih efisien yang memungkinkan komputer lebih cepat, lebih kecil, dan lebih hemat energi. Generasi ketiga tahun 1960. Berikutnya tahun 1960 ini sirkuit terpadu IC diperkenalkan yang memungkinkan generasi komputer menjadi lebih kompak dan lebih mudah dan murah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai digunakan. Generasi keempat yaitu tahun 1970-an. Mikroprosesor muncul dan menggabungkan seluruh CPU ke dalam satu chip. Komputer pribadi PC pertama muncul. Generasi kelima 1980-an. Komputer generasi kelima didefinisikan oleh perkembangan kecerdasan buatan AI, komputer paralel, dan pengenalan suara. Selanjutnya perkembangan prosesor dari besar ke kecil. Prosesor awal, prosesor pertama yang besar dan membutuhkan banyak energi menggunakan transistor diskrit yang membutuhkan ruang yang luas. Mikroprosesor dengan integrasi sirkuit skala besar LSI. Seluruh CPU terintegrasi ke dalam satu chip yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih hemat energi. Arsitektur multicore. Perkembangan prosesor multicore menghadirkan peningkatan kinerja dengan menjalankan beberapa proses secara simultan. Ini telah memungkinkan komputer menangani tugas yang lebih kompleks, yaitu selanjutnya memori dan penyimpanan dari magnetic ke solid state. Memori magnetik adalah memori seperti hard disk menyimpan data dalam bentuk magnet dan permukaan cakram. Ini relatif lambat dan rentan terhadap kerusakan. Memori flash yaitu seperti SSD, solid state drive, menggunakan chip semiinduktor untuk menyimpan data. SSD jauh lebih cepat dan lebih tahan lama daripada hard disk. Yaitu selanjutnya penyimpanan cloud, memungkinkan akses jarak jauh ke data yang disimpan pada server di pusat data. Ini memberikan fleksibilitas dan ketersediaan data yang tinggi. Selanjutnya antarmuka pengguna dari komando baris ke grafis. CLI, komputer awal berintegrasi dengan pengguna melalui perintah teks yang harus diketikkan secara manual. Ini kompleks dan membutuhkan keterampilan khusus. GUI memperkenalkan penggunaan ikon, menu, dan pointer untuk berintegrasi dengan komputer. Ini membuat komputer lebih mudah digunakan oleh semua orang. Antarmuka sentuh dari suara memungkinkan pengguna untuk berintegrasi dengan komputer secara lebih intuitif menggunakan gerakan dan suara. Masa depan komputer, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Yang pertama, kecerdasan kebuatan AI memungkinkan komputer untuk belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. AI berpotensi berbagai bidang termasuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang kedua, komputasi kuantum memanfaatkan prinsip mekanikal kuantum untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak dapat diatasi oleh komputer tradisional. Ini berpotensi membuka kemungkinan baru dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, dan keamanan. Yang ketiga, IoT menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet, memungkinkan interaksi dan kontrol jarak jauh. Ini membuka pintu bagi rumah cerdas, kota pintar, dan sistem industri yang terhubung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.